Ini mungkin bisa menjadi pelajaran buat saya dan kita semua sebagai murid ketika menuntut ilmu di sebuah majelis atau sedang berguru kepada guru kita. Kisah ini adalah seorang santri yang hidup atau menuntut ilmu di kota Tarim yang diasuh oleh pondok pesantren Habib Abdullah. Di situ, gitu ya, santri tersebut memang terkenal cerdas, pintar, gitu ya. Bahkan menguasai kitab yang tinggi, Tuhfatul Muntaj jilid 4. Dan santri-santri yang lain belum menguasai. Karena kecerdasannya dia mampu menguasai dalam waktu yang singkat. Kemudian singkat cerita nih ya, sang guru saat mengisi pengajian atau memberikan ilmunya, dia bertanya, dia tidak melihat santri tersebut. Di mana si fulan? Maka teman-teman yang lain jawab bahwa dia pergi, gitu ya. Diundang sebuah pengajian di kota Mukalla. Kenapa dia tidak izin kepada saya, kata Habib Abdullah. Maka dia boleh pergi tapi ilmunya di sini. Nah, singkat cerita juga, akhirnya apa? Ketika si santri tersebut, gitu ya, mengisi kajian atau saya diundang di Masjid Umar Mukalla tersebut, ketika selesai membaca Amma Ba'du, tidak ada kata-kata yang terlepas atau terucap sedikit pun pada saat itu. Dia terdiam karena tidak ingat apa-apa yang disampaikan oleh gurunya atau yang telah disampaikan oleh gurunya ketika dia menuntut ilmu di pondok tersebut. Maka salah satu ulama menyambanginya, bertanya, kenapa wahai anakku, gitu ya, ada apa? Gitu. Kemudian si santri menjawab bahwa saya pergi ke sini tanpa izin Habib. Kemudian oleh saran ulama tersebut, maka engkau meminta maaflah kepada gurumu, sang Habib tersebut. Karena apa? Dengan ketika kita minta maaf, keberkahan ilmu itu akan kita dapatkan. Tapi karena kesombongan dan keangkuhan si santri tersebut, maka dia enggan meminta maaf kepada gurunya karena kesalahan yang dia lakukan. Ya akhirnya apa? Berefek, gitu ya. Berefek ilmunya hilang. Bahkan kitab sekecil Safinah pun dia tidak ingat, gitu ya. Kemudian di akhir hidupnya, masya Allah, naudzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi pada diri kita. Dia di akhir hidupnya itu dalam miskin ilmu, kemudian miskin harta, dan ditinggali oleh teman-temannya. Dan karena kesombongan itulah akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Apa yang bisa menjadi pelajaran itu? Maka kita hormati guru kita, kemudian patuhi perintahnya selama tidak melanggar hukum syara, dan adab-adab terhadap guru harus kita junjung tinggi dan kita lakukan supaya ilmu yang kita dapatkan berkah.